warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devana Dea Engel Firanda, NIM 12402173243, seorang mahasiswa dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 2 tahun 2020 yang dilaksanakan di desa masing-masing. Pada praktik pengalaman lapangan kali ini, saya melaksanakan observasi di salah satu lembaga perekonomian desa, yaitu Koperasi Wanita Setaman, Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sejak zaman dahulu, setiap orang tidak pernah lepas dari suatu permasalahan ekonomi yang telah dihadapinya, dan dari permasalahan ekonomi ini juga timbul berbagai macam dan kendala ekonomi dalam berumah tangga maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebanyakan orang yang mengalami kesulitan biaya dan modal apabila seseorang tersebut tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dari munculnya permasalahan ekonomi tersebut, manusia berinisiatif mendirikan organisasi atau lembaga yang dapat memecahkan dan membantu dalam masalah perekonomian yang dihadapinya, yaitu mendirikan koperasi. Di dalam koperasi, manajemen operasional memegang peran yang sangat penting bagi perkembangan dan citra koperasi tersebut. Koperasi yang baik dan sehat dapat dilihat dari manajemen operasional yang bekerja secara optimal dan koperasi yang tidak memiliki banyak permasalahan. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Optimalisasi manajemen operasional adalah menjadikan manajemen operasional bekerja secara terbaik dan paling menguntungkan. Sedangkan manajemen operasional di dalam koperasi yaitu menghimpun dan mengelola dana. Untuk optimalisasi di dalam manajemen operasional koperasi yaitu menghimpun dan mengelola dana secara baik dan secara optimal agar organisasi atau koperasi tersebut bisa berkembang semakin maju dan demi kesejahteraan anggotanya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, definisi koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan sekelompok orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Tujuan dari didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Wanita Setaman berdiri sejak 17 Juni 2010. Pendiri dari koperasi wanita ini adalah Ibu Lili Riani. Ibu Lili bersama dengan para ibu-ibu rumah tangga lainnya pada akhirnya mempunyai gagasan untuk mendirikan suatu perkumpulan atau suatu arisan yang terrealisasikan dalam bentuk suatu simpan pinjam. Pada akhirnya tercetuslah suatu koperasi wanita yang berdiri di kantor Kelurahan Tertek. Alasan dari dibentuknya koperasi wanita ini adalah mengentaskan perekonomian masyarakat di Kelurahan Tertek dan menghindarkan masyarakat dari pinjaman rentenir. Sesuai dengan sejarahnya yang ada di Kelurahan Tertek, maka koperasi ini diberi nama Koperasi Wanita Setaman. Nama Setaman sendiri diambil dari nama jalan. Sebelum nama jalannya berubah menjadi Jalan Dr. Sutomo sekarang, dulu nama jalannya yaitu Jalan Setaman. Dan akhirnya dibuatlah nama koperasi wanita tersebut menjadi Koperasi Wanita Setaman.
awal mula berdiri pada tahun 2010 dengan jumlah anggota yang bergabung sejumlah 25 orang. Kebanyakan yang bergabung dalam perkumpulan koperasi ini yaitu para ibu-ibu rumah tangga yang semula hanya mengurus rumah tangga dan tidak menghasilkan suatu profit apapun. Sehingga banyak dari ibu rumah tangga kelurahan Tertek mulai bergabung dan meminjam modal usaha untuk dipergunakan sebagai modal untuk mendirikan usaha kecil mikro. Koperasi Wanita Taman mempunyai beberapa kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah simpan pinjam. Visi dari Koperasi Wanita Taman yaitu koperasi sehat dan mantap menuju kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi anggota. Sedangkan untuk misinya yaitu pertama, mewujudkan pengelolaan koperasi yang sehat dan mantap. Kedua, mengelola koperasi secara profesional. Ketiga, pelayanan yang prima kepada anggota dan calon anggota. Keempat, mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Kelima, meningkatkan tabungan anggota. Keenam, meningkatkan modal koperasi. Ketujuh, bekerja sama dengan koperasi atau badan usaha lain. Untuk tujuan dari Koperasi Wanita Taman ini yaitu kebahagiaan anggota, kesejahteraan anggota, dan kemandirian ekonomi anggota. Pembahasan terhadap temuan studi kasus. Pengertian optimalisasi. Optimalisasi adalah proses pencairan solusi terbaik. Tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai. Jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan. Jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Ada 3 elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan alternatif keputusan dan sumber daya yang dibatasi. Manfaat optimalisasi yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan. Kedua, mengatasi kendala. Ketiga, pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan. Keempat, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional adalah salah satu aspek dari manajemen koperasi yang memusatkan perhatiannya terhadap pengelolaan variabel-variabel kunci yang menentukan tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan utama koperasi secara optimal. Manajemen operasional terbagi atas 3, yaitu manajemen masukan, manajemen peralatan dan SDM, manajemen keluaran. Terhadap temuan studi kasus. Koperasi Wanita Taman merupakan koperasi lembaga perekonomian desa yang kegiatan yaitu unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam yaitu memberikan pelayanan berupa penyaluran pinjaman dana kepada anggota sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Manajemen operasional pada Koperasi Wanita Taman ini dengan melakukan kegiatan menghimpun dana dan mengelola dana dari para anggota. Kegiatan menghimpun dana ini dilakukan oleh pengurus Koperasi Wanita Taman dengan sangat selektif. Dalam penerimaan anggota baru ada kriteria tersendiri yang ditetapkan oleh pengurus Koperasi Wanita Taman. Tujuannya agar tidak salah memilih anggota yang akan menghambat dari kinerja maupun kesehatan koperasi. Adapun syarat-syarat pendaftaran anggota baru yaitu WNI, berdomisili di wilayah kerja koperasi, memiliki KTP kelurahan Tertek, mengisi formulir pendaftaran, membayar simpanan pokok wajib dan sukarela, menyerahkan pas foto. Sedangkan untuk persyaratan kepada calon peminjam sebagai berikut. WNI yang berdomisili di Kelurahan Tertek,
memiliki sumber pendapatan tetap selama paling sedikit 1 tahun, menjalankan usaha mikro produktif selama paling sedikit 1 tahun dalam bidang pertanian atau nelayan, peternakan atau budidaya kelautan, perdagangan, jasa, dan produksi. Bersedia menyediakan agunan jika diperlukan, berdasarkan survei pasar dan analisa pinjaman yang dilakukan oleh koperasi. Bersedia menyimpan sejumlah dana di koperasi secara teratur dalam bentuk simpanan. Mendapat persetujuan dari pasangan suami atau istri untuk mengajukan dan mendatangani akad pinjaman. Sudah menjadi anggota minimal 3 bulan. Tidak memiliki tunggakan atau kredit bermasalah. Tidak pernah tersangkut masalah pidana. Memiliki karakter dan moral baik. Selain itu, pengurus koperasi wanita Staman ini juga selektif dalam menerima anggota baru maupun peminjam dengan cara melakukan survei langsung ke pihak yang bersangkutan dan mensurvei latar belakang pihak yang bersangkutan, apakah pihak yang bersangkutan tersebut benar-benar orang baik dan tidak punya permasalahan dalam perkreditan. Sedangkan untuk pengelolaan dana tersendiri dari koperasi wanita Staman dalam bentuk simpanan, ini terdapat 3 bentuk simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan manasuka. Untuk simpanan pokok hanya dibayarkan 1 kali oleh anggota pada awal keanggotaan koperasi dan tidak bisa diambil ketika anggota ingin keluar dari koperasi. Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp10.000. Kemudian untuk besar simpanan wajib yang harus dibayarkan setiap bulan yaitu Rp10.000 dan simpanan manasuka sebesar Rp20.000. Dari dana simpanan tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh pengurus koperasi wanita Staman, dan sisa dari SHU pada setiap rat akan dibagikan ke para anggota dan juga akan dimasukkan ke 3 macam dana, yaitu dana sosial, dana pendidikan, dan dana cadangan. Setiap dana yang dimasukkan dikelola untuk simpan pinjam para anggota, jadi tidak ada dana yang menganggur. Anggota seluruhnya dari koperasi wanita Staman ini berjumlah 74 orang. Dari jumlah anggota 74 orang ini, ada 24 orang yang tidak aktif atau macet dalam pinjaman. Dan dana yang macet sekarang berjumlah 33.613 juta rupiah dari ke-24 anggota yang tidak aktif ini. Penanganan yang diberikan oleh pengurus koperasi wanita Staman dalam menangani anggota yang nakal atau dana pinjaman yang macet dari anggota yaitu dengan cara keterbukaan, tanggung jawab bersama dan solidaritas anggota, pembinaan yang berkelanjutan kepada anggota, efisiensi dengan memperhatikan prinsip bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Apabila anggota tetap tidak mau membayar angsuran yang macet, akan dikenai sanksi dan diberi surat dari kantor kelurahan oleh Ketua Koperasi Wanita Staman. Hal ini dilakukan oleh para pengurus koperasi dengan mendatangani rumah para anggota yang macet membayar kredit atau angsuran. Pertama yang dilakukan dengan cara menyelesaikan secara baik-baik atau kekeluargaan dahulu, gunanya untuk menghindari konflik antara anggota dengan koperasi. Kemudian membujuk para anggota yang macet dalam angsuran ini membayar lagi angsuran yang menunggak. Jika tidak mau membayar, juga akan diberikan sanksi dan surat langsung dari kelurahan terdekat. Cara penyelesaian ini dilakukan agar manajemen operasionalnya bisa berkembang secara optimal dan tidak mengganggu kesehatan koperasi wanita Staman. Alternatif atau penyelesaian yang
yang dipilih oleh pengurus Koperasi Wanita Setamat ini dirasa cocok untuk mengatasi masalah yang ada di koperasi dan menyelamatkan kesehatan koperasi, serta juga bisa mencapai tujuan koperasi, yaitu kesejahteraan anggota. Kedisiplinan dari para anggota dalam membayar angsuran juga dapat mendukung optimalisasi manajemen operasional Koperasi Wanita Setamat ini. Demikian ulasan dari saya. Apabila saya ada kurang kata dan salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.